Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nita. Waalaikumsalam Doni, sehat Ya, Don? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarmu? Alhamdulillah baik juga. Oke. Buat yang nonton ini, sekarang saya sedang ngobrol sama teman saya, teman lama. Beliau eh, kuliah di sebuah kampus di Jogja. Dia lulus S2 ya dari kampus tersebut. Nah, kita mau tanya-tanya tentang S2 nih. Apakah S2 itu perlu atau tidak? Tapi kan kita akan membicarakan dari awal dulu. Oke, ini dulu waktu kuliah S1 di mana, terus kemudian uh, kenapa kok waktu itu akhirnya memutuskan untuk kuliah lagi? Ceritanya gimana? Ya, jadi kan kita seangkatan ya Don ya di tahun Iya. 2010. Itu masuk di UKSW, Hmm. jurusannya akuntansi. Nah, Hmm. sebenarnya sih dari awal masuk S1 itu udah kepingin untuk lanjutin ke S2 Hmm. gitu. Jadi keinginan buat masuk S2 itu memang udah dari awal masuk kuliah sih. Soalnya Hmm. pengen cari nilai lebih aja Hmm. gitu. Oh gitu. Oke, jadi dari awal masuk sudah pengen kuliah lagi sampai tinggi Pengennya. ya. Oke. Terus kemudian lulusnya berarti 2014 ya? Ya, Oke. Juli 2014 itu lulus dari UKSW. Oke, lulus kemudian akhirnya kerja dulu nggak waktu itu? Itu nggak kerja dulu sih, jadi langsung daftar S2 di bulan Hmm. Agustus itu udah masuk perkuliahan semesternya. Oh gitu. Jadi langsung ya daftar ya. Langsung Hmm. daftar pas waktu itu. Nah, setelah ini daftar itu tes kan. Nah, waktu itu tesnya apa aja sih waktu itu tes masuk S2 gitu? Tes masuk S2 kan kebetulan Di masuknya di UGM, ya di di situ. UGM. Ya, Hmm. yang pertama sih ada tes potensi akademik, Oke. itu yang Nah, kayak psikotes gitu. uh, Terus ada tes bahasa Inggris juga. oh ya, TOEFL Ada kayak TOEFL minimal gitu. TOEFL, iya kayak TOEFL gitu, Hmm. minimal TOEFL-nya berapa. Hmm. Sama karena backgroundku itu dari ekonomi, jadi ada tes pengetahuan dasar. Hmm. Tuh, nah kalau misalnya dari 3 tes itu udah lulus, Hmm. lanjut ke tes wawancara. Ada wawancaranya. Hmm. Hmm, Tapi gitu ya. ya, tapi kalau misalnya tes pengetahuan dasar itu kan karena magister manajemen itu kan sejuta umat ya Don ya, semuanya Hmm. bisa masuk ke Iya. sana. Jadi Hmm. hanya untuk yang backgroundnya ekonomi aja yang dapat tes pengetahuan dasar. Hmm. Kalaupun background ekonomi tidak lulus tes pengetahuan dasar, itu nanti masuk ke kelas matrikulasi bareng sama orang-orang lainnya dengan background non ekonomi. Oh begitu. Oke. Terus tesnya susah nggak? TPA-nya susah nggak? Kalau TPA-nya sih dulu sebelum masuk itu tuh belajar ini, coba-coba cari soal-soal psikotes. Terus Hmm. coba googling juga kan ada yang suka share uh, soal-soal tes masuk UGM, soal-soal tes masuk S2 UGM itu kan banyak yang suka share gitu. Jadi yang ngerjain Hmm. soal dari situ sih, dan kurang lebihnya sebenarnya hampir mirip sebenarnya untuk yang Hmm. tes psikotesnya. Ya. Hmm. Berarti waktu itu untuk bisa masuk S2 itu belajar-belajar uh, psikotes gitu-gitu ya dan teman-temannya itu Iya, ya. iya Nah, belajar jadi juga. perencanaannya ada ya untuk masuk ke situ ya. Ya, Ada sih. waktu itu yang keterima berapa tahunmu? Berarti tahunnya 2015 ya? 2014. Oh, masuknya 2014 kuliahnya? Oh Jadi pas gitu. waktu itu kan aku lupa ujian sidang kapan. Sidangnya bulan apa yang S1. Tapi sebelum Hmm. sidang itu udah mulai penerimaan. Jadi udah mulai Hmm. tes-tes gitu juga. Hmm, gitu-gitu. Tapi belum Terus, melampirkan surat surat keterangan lulus belum, itu belum sih. hmm, waktu itu berarti angkatan 2014 ya, itu berapa orang yang diterima? Bentar, berapa ya? Kalau angkatan itu kan ada 4 kelas.
kelas, satu kelasnya kira-kira 30-an, 120 kalau nggak salah. 120 ya? 120 satu angkatan. Itu pasti yang daftar juga banyak ya? Banyak yang nggak keterima pasti. Aku sih pernah kenalan sama orang pas waktu tes wawancara di awal-awal itu, ternyata dia nggak lanjut lagi juga. Oh gitu. Ya, ada yang gugur. Berarti susah ini tesnya. Malah bisa, semuanya bisa, asal belajar. Oh gitu ya. Jadi tipsnya asal belajar ya. Nah, terus oke ya, tadi kan berarti sudah tes gitu. Terus kemudian sebenarnya sebelum kita masuk lebih lanjut ya, motivasimu apa sih kok memandang S2 itu, apakah S2 dengan S2 itu bekerjanya lebih baik atau pengen jadi dosen atau gimana dengan S2 itu? Gimana, Nit? Kalau dulu kan bayanganku, kenapa memang pengen S2, soalnya kan semakin banyak tuh lulusan S1. Kayaknya persaingan tuh ketat banget gitu. Terus mumpung masih ada niatnya masih pengen belajar, ya udah lanjut S2 dulu aja. Takutnya nanti kalau misalnya udah kerja, ternyata biasanya kalau udah kerja kan sibuk kan. Sibuk, terus waktunya nggak ada, juga mungkin udah semangat belajarnya turun atau gimana. Jadi ya udah deh mumpung masih itu dari awal pokoknya S2 dulu. Oh gitu. Tapi sebenarnya dulu juga nggak dulu aku nggak daftar. Berarti waktu itu memang nggak daftar langsung kerja kan? Langsung memang S2 ya? Oke. Sempet tapi ngelihat di job fair-nya UKSW itu sempet apply di salah satu bank. Tapi ya cuman coba aja gitu loh. Gimana sih kalau tes kerja, pengen tahu juga kan. Tapi juga kita nggak lolos. Menurutku ya, kalau aku dulu pernah ngalami kuliah sama Nita ini, Nita kalau jadi dosen cocok banget. Karena pinter. Beda sama aku, kalau aku ngarang aja aku. Kalau Nita ini benar-benar pinter. Kalau misalnya nggak dapat kerjaan, misalnya nggak kerja kantoran atau apa juga, ada kepengenan untuk jadi dosen. Gitu. Makanya ya udah coba deh S2 gitu. Kalaupun nggak ini, seenggaknya aku juga berminat untuk jadi dosen. Berarti pengen karena untuk melengkapi portofolio S1 sudah terlalu banyak ya. Nah, karena kita pengennya S2 supaya punya jenjang yang lebih tinggi gitu. Nah, untuk dunia praktek kerja, maksudnya dunia praktisi ya, bukan dari jalur dosen. Menurut kamu sebenarnya kalau kita S2 itu ngaruh nggak sih ijazahnya? Sebenarnya ngaruh. Ya, sebenarnya nggak ngaruh sih, dan menurutku. Soalnya kan kebanyakan lowongan kerja yang ada di Indonesia itu kan hanya untuk S1. Nggak ada lowongan kerja, atau mungkin ada tapi sangat jarang untuk lowongan kerja khusus S2 gitu. Kebanyakan juga lulusan S2 itu mereka bersaing juga sebenarnya sama lulusan S1. Tapi setahu aku sih di beberapa perusahaan mungkin ya yang kayak BUMN atau juga seperti PNS gitu, background pendidikan itu menentukan juga masuk di grade awal. Jadi misalnya kalau kayak di tempatku untuk background pendidikan yang S1 itu kan grade-nya 5. Kalau S2 dia langsung 6. Paling grade-nya di situ sih. Tapi gitu. Tapi kalau misalnya untuk lowongan pekerjaan, aku pikir sebenarnya sama aja gitu loh. Oke. Tapi aku tanya, berarti kalau gitu rekrutmennya, ketika rekrutmen syaratnya harus ijazah S2 gitu? Yang gimana? Kalau misalkan tadi yang masuk grade, ada berarti ya? Jadi kan kebanyakan juga lowongan kerja minimal S1 gitu kan. Tapi banyak juga orang-orang S2 yang masukin ke lowongan kerja S1, tapi dengan menggunakan ijazah S2-nya. Oh gitu. Mungkin itu ngebantunya nanti kalau dimasuk pertama, grade-nya itu satu tingkat di atas yang S1, biasanya sih gitu. Tapi aku kurang paham juga untuk perusahaan-perusahaan lainnya seperti apa. Oh gitu, oke. Jadi ada gunanya ya gitu ya. Bisa ada gunanya untuk dunia praktis. Oke. Kemudian tadi kita lanjutin ya, sekarang masuk ke proses perkuliahannya. Waktu itu
hanya 2 semester ya? Berapa? Iya, 2 semester. 3 ya? Kuliah tetap mukanya 3 semester? 3 semester ditambah 1 matrikulasi. Oh iya, oke. Yang tesisnya ada sendiri apa sambil sambil kuliah tesisnya? Kalau pas di angkatanku itu kan aku masuk 2014 tadi, untuk tesis itu sendiri. Jadi selesai perkuliahan itu baru dia masuk tesis. Tapi pas waktu di semester 3 terakhir itu kita udah kayak disuruh nyusun paling nggak kita mau judul apa, terus kita juga udah dapat dosen pembimbingnya siapa, gitu sih. Tapi untuk yang kalau misalnya mau fokusnya ya setelah semester 3 gitu. Tapi kalau setahuku yang untuk angkatan sekarang itu tuh jadi udah lebih dipadetin gitu loh. Jadi saat orang lulus, maksudnya selesai kuliah, diusahakan untuk bisa langsung sidang. Jadi lebih cepat lulusnya. Oh gitu. Ada Enak perubahan. ya. Sip. Berarti ini ya secara ini disupport sama kampus supaya lulus cepat gitu ya. Supaya lulus cepat juga. Oke. Terus kuliahnya gimana nih, suasana kuliahnya enak nggak gitu? Enak kok. Ya sebenarnya hampir sama kayak kuliah S1, cuman mungkin kan kalau di S2 lebih banyak dikasih kayak kasus gitu, kita harus diskusi menyelesaikan kasus, ataupun beneran praktek gimana sih nanti kalau misalnya ada masalah-masalah yang ada di dunia kerja gitu sih. Jadi tapi tetap ada teori. Terus persaingannya gimana? Teman-temannya banyak yang pintar-pintar pasti ya? Iya, kalau misalnya itu ya bikin pintar kita. Oke, terus selama kuliah ini dosen-dosennya gimana? Sama seperti waktu S1 apa enggak? Maksudnya ya seperti kebanyakan lah, normal gitu ya? Normal sih sebenarnya. Jadi ada kalanya dosen itu menerangkan gitu kan di kelas gitu. Tapi hampir semua dosen menuntut kita tuh udah baca buku sebelum kita masuk kelas. Jadi saat di kelas lebih jadi fasilitator. Kalau misalnya ada misalnya beliau sedang menerangkan apa gitu, nanti dia meminta feedback dari kita, meminta gimana sih maksudnya gitu. Mandiri ya? Iya, menuntut kita buat aktif di kelas. Oke. Terus metodologi penelitiannya bagaimana kuliah di sana? Apakah pelajarannya hampir sama? Apakah bukunya konstruksi teori juga? Sesungguhnya aku juga udah lupa. Lupa ya? Aku itu paham buku itu waktu kuliah S3, baru paham. Oh iya? Tapi untuk yang konstruksi teori itu juga aku lebih paham pas waktu di S2 sih. Iya, memang itu jadi kayaknya harusnya di atas. Dulu aku nggak paham. Gitu ternyata gitu. Suka bolos dulu. Iya. Ada sih, tetap ada mata kuliah itu ada sih. Iya, oke. Nah, itu yang paling seru. Sebenarnya kalau menurutku sih yang paling penting dari sebuah jenjang pendidikan itu kan adalah penelitiannya di terakhir ya. Nah, ini kita mau ngomongin ke situ sih sebenarnya. Waktu itu Nita mendapatkan pelajaran dari kampus itu cara memilih topik untuk penelitian gimana? Seingatnya aja. Terus waktu itu kita kan dikasih dulu dosen pembimbing siapa. Oke, pembimbingnya dulu. Enggak. Enggak, kita apa? ngajuin dulu. Kira-kira kita pengen topiknya apa gitu kan. Setelah topiknya apa, terus nanti ada pembagian dosen pembimbing. Ya. Nah, pas dosen pembimbing itu kita baca-baca jurnal, penelitian terdahulu, kira-kira kita pengen neliti apa. Terus nanti kalau dosen pembimbingku kebetulan dia pengen pas pertemuan pertama langsung ketemu sama semua anak bimbingannya gitu loh. Terus nanya kira-kira kamu pengen membahas apa gitu. Kalau dosen itu sih kebetulan membebaskan anaknya mau apa, cuman Bapak juga memberitahu Bapak berminat untuk bidangnya ini gitu. Jadi ya kita sesuaikan juga dengan dari dosen. Gitu.
Berarti ini ya ngikuti pembimbingnya. Waktu ngajuin pertama tentang apa nih? Masih ingat nggak? Sesungguhnya aku lupa sih, tapi yang pasti aku ngulang tesis 4 kali, bukan ngulang tesis 4 kali sih. Jadi aku ngerjain 4 tesis berarti. Oh, kok bisa? Karena aku ganti-ganti Oh judul gitu. terus dong. Oh gitu. Iya, Tapi bener. sama tentang bank juga. Kalau yang pertama itu resiko kredit kalau nggak salah. Tapi Tentang bank resiko juga tuh? kredit. Enggak, itu aku ngambil BMT. Oh BMT. BMT. Ya ya Terus hampir sama lah ya. mm, Hmm. resiko kredit, ya resiko kredit BMT. Terus habis itu susah dapat data. Padahal udah wawancara dan segala macamnya. Itu aku juga udah nulis sampai bab 3. Terus yang buat bab 4 aku udah ngedarin kuesioner gitu, tapi ternyata di ujung-ujungnya nggak bisa dapet data. Kamu pakai wawancara? Aku pakai wawancara sama berarti itu data primer ya. Kalau yang langsung Ya interview. primer. Kamu ini kualitatif waktu itu, waktu yang resiko kredit? Enggak sih, enggak Enggak. kualitatif. Oh gitu. Terus yang kedua itu juga sama resiko kredit juga, tapi pindah ke apa namanya BPR. 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 Itu aku udah dapet datanya, udah aku olah semuanya, udah ada hasilnya. Tapi ternyata dosenku nggak cocok. Gitu. Terus akhirnya ya udah lanjutlah yang ketiga. Yang ketiga yang ini yang enggak, yang keempat itu yang fee-based income. Yang ketiga itu dia ini analisis kebangkrutan juga pakai Altman. Altman ya. Pakai itu sih. Cuman pas waktu itu ternyata sektor yang aku pilih itu hasilnya kurang bagus sih. Jadi dosennya juga nggak seret. Udah ganti lagi lah yang keempat. Oh gitu. Iya iya. Berarti 4 kali ini pusing nggak pasti ganti-ganti 4 kali ini? Itu udah capek banget Don rasanya. Itu selama nunggu tesis itu aku sempet aduh apa coba daftar aja ya, daftar kerja aja ya, kayak udah males banget ngerjain tesis. Oke, nanti kita ke situ ya, nanti kita ngobrol ke situ. Oke, susah banget kan pasti ganti sampai 4 kali gitu. Kendalanya apa waktu itu, Nit? Kendalanya itu mungkin karena dosen, aku nggak bisa nyalain dosen juga sih. Jadi antara yang aku pengen dengan yang dipengenin sama dosen itu tuh belum ketemu. Jadi ya karena aku juga nggak bisa memaksain kepengenan gitu, ya udah ngikut bapaknya aja, bapaknya ngasih saran apa-apa gitu. Berarti tips yang pertama adalah kita mending ngikutin aja apa yang dimau oleh bapak dosen kita atau ibu dosen. Tapi kalau misalnya punya pandangan gitu dan boleh dirasa ya. memang itu sangat perlu, itu boleh gitu. Tapi kalau pada akhirnya dari dosen itu tidak setuju, ya kita juga jangan yang terlalu keras kepala untuk ikutin keinginan kita. Jadi kita kalau di akademis itu memang harus menjaga sopan santun ya, nggak boleh terlalu vokal, nggak boleh terlalu keminter ya. Keminter itu terlalu merasa pinter. Ngikutin aja apa yang dimau. Kita paling cuma ngasih dikit ya, kalau gini gimana ya gitu, Pak. Pak gini gimana paling gitu. Ya tetap dari mahasiswanya yang harus aktif. Iya, ya oke, itu ada tips bagus itu. Oke, terus habis itu berapa lama kamu bikinnya, Nit? Itu berarti aku hampir setahun. Kan 2016 Juni itu kan udah selesai kuliah. Terus habis itu kan fokus ke tesis. Jadi dari 2016 Juni sampai April 2017 itu aku baru lulus. Oh gitu. Itu ngerjain 4 tesis itu tadi. Ngerjain 4 tesis. Luar biasa Nita ini. Oke, terus ya pokoknya yang penting harus ini ya, harus rendah hati, jadi nggak boleh terlalu tinggi daripada dosennya, meninggi gitu ya, nggak boleh terlalu meninggi. Ya itu cerita dari tesisnya Nita tadi. Nah nanti kalau terlalu detail nanti yang nonton pusing nanti ya. Ya pokoknya begitulah ya, pokoknya tipsnya itu secara umum seperti itu. Lantas habis itu Nita nyoba apply
pekerjaan itu waktu ngerjain tesis ini apa sebelumnya? Waktu ngerjain tesis. Oh, waktu ngerjain ya. Berarti antara 2016 awal sampai 2016 akhir ya, sampai 2017. Iya, 2016 akhir sampai 2017. Itu Ya, coba. oke. Ada beberapa perusahaan waktu itu atau ada hanya satu? Sempat nyobain 2 sih pas waktu itu. Kan lagi ada pembukaan besar-besaran gitu loh. Tapi ya ke salah satu perusahaan, ke salah 2 perusahaan berarti. Terus gini nih, waktu kamu apply di beberapa perusahaan itu, mereka langsung ngasihnya requirement itu apa? Ijazah S1 atau S2? Ijazah S1, tetap S1 S1. ya? Jadi aku pakai ijazah S1 ku. Terus Aku kamu nggak bilang ngirimnya? kalau itu kan tetap S1. Oh, kamu ngirimnya pakai ijazah S1 tetap kan? Gitu. Ya. Terus habis itu ternyata kamu memberikan ijazah S2-mu ketika sudah sampai tahap mana? Enggak, pas waktu itu kan pas waktu aku daftar itu kan cuma pakai ijazah S1. Ya. Ijazah S1, tetapi di situ aku nggak lolos. Oh gitu. Jadi ini beda sama tempat kerjaku yang sekarang. Kalau yang tempat kerjaku sekarang itu memang udah awalnya pakai ijazah S1, gimana ya? Pakai ijazah S2 sih sebenarnya. Itu tulisannya apa waktu di pendaftaran itu? Ya S1 gitu, apa S2? Pendaftaran yang mana? Yang sekarang atau yang aku? Yang tempatmu kerja sekarang? Oh, S1 kan? kalau iya, kan jadi kalau yang tempat kerjaku sekarang ini, dulu pas waktu aku masih kuliah, itu sebenarnya masih semester 2 sih. Berarti di 2016 awal, itu dari institusinya dia datang ke kampus. Jadi melaksanakan kampus hiring. Oh gitu, oke. Nah, di situ kan seleksi juga. Seleksi sebenarnya sama sih prosesnya sama kayak yang lain. Jadi ada tes psikotes juga, bahasa Inggris, wawancara, kesehatan, semuanya ada gitu. Nah, tapi jadi dia tuh kayak sebelum mahasiswa itu lulus, dia udah datang ke kampus. Saat mahasiswanya sudah lulus, dia akan bekerja di institusi itu. Jadi ditungguin gitu sama. Ya. Oh gitu. Itu memang khusus MMUGM yang di hiring. Iya. Kalau yang kemarin kebetulan dia khusus MMUGM. Oh ya, kalau gitu sih enak. Jadi kan si instansi tempatmu bekerja tahu kalau memang yang akan diambil S2. Iya, jadi tapi pas waktu pendaftaran awal itu ya yang dilampirin ijazah S1 gitu. Tapi pas waktu udah lulus baru ijazah S2-nya dibawa sama institusinya. Mantap. Oh gitu ya. Karena bayanganku sih sebenarnya apa ada pekerjaan yang langsung mintanya S2 ijazah kan kayaknya jarang banget gitu. Iya, jarang. Makanya itu tadi Don, walaupun udah S2 tetap bersaingnya sama anak-anak S1 sebenarnya. Gitu. Berarti yang waktu kampus hiring ini dia ngambil yang S1 ini enggak? S1 yang masih kuliah juga enggak? Apa hanya S2 MM ini? Enggak, cuma S2 MM aja. Emang dia ngambil yang MM ya? Iya, tapi dia gitu. Beberapa kali sih ada program di kampus lain. Sempat pas waktu itu yang S1 tapi di IPB. Oh gitu. Oh, yang diambil gede-gede. Kampus-kampus besar yang diambil. Oke, ya terus kemudian akhirnya Nita diterima bekerja di sebuah perusahaan, ya enggak perusahaan ya, satu lembaga pemerintah gitu aja deh ya. Nah terus di lembaga pemerintah ini Nita statusnya PNS berarti ya? Bukan PNS. Bukan, apa? Bukan PNS, bukan. Jadi kayak ya karyawan. Karyawan tetap ya? Karyawan. Itu masuknya kayak itu nggak sih, kayak ODP atau MT gitu di bank? Tahu nggak MT? Tahu? Tahu. Ya, jadi pelatihan dulu lama gitu? Enggak? Enggak sih, kalau misalnya yang di aku itu kan kebetulan yang diterima cuma 8 orang. 8 atau 9 orang dari MM semuanya. Oh gitu? 8 dari atau 9 dari berapa? Kamu tahu nggak? Ratusan orang? Iya,
Kan kalau yang kemarin sih diambil dari MMUGM dan MMUGM Jogja dan MMUGM Jakarta. Kan UGM punya dua cabang. Ya, Punya cabang dua. Jakarta. Ah. Jadi yang dites ya mahasiswa yang ada di situ. Cuman kalau nggak salah kemarin itu yang diambil cuma angkatanku dan 2 angkatanku yang diperbolehkan mendaftar. Oh gitu. Ya, jadi ada 3 angkatan yang diperbolehkan mendaftar. Oke, itu banyak yang daftar nih? Banyak sih. Yang terima hanya 8 atau 9 itu ya? Iya, cuma 8 atau 9 itu dari MMUGM yang Jogja sama Jakarta. Totalnya cuma 8 atau 9 orang. Gitu. Berarti mantap kamu ya bisa mengalahkan banyak orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sip, mantap. Memang udah feeling sih, soalnya dulu pinter banget sekolahnya. Iya, jauh banget lah kalau dibandingin aku. Doni juga pinter loh. Enggak lah. Terus ini di lembaga pemerintah tersebut karyawan tetap berarti ya, bukan pegawai negeri sipil maksudnya. Bukan, berarti ya karyawan. Gitu. Ada pelatihan nggak waktu masuk di lembaga tersebut? Kalau tetap ada sih. Jadi kan setiap tahun juga institusinya ini kan juga membuka lowongan kerja yang reguler. Reguler. Nah, pas waktu masuk itu kita ada orientasi persiapan kerja. Itu 2 minggu sih, 2 minggu. Jadi supaya kita lebih mengenal sebenarnya institusi ini tugas dan tanggung jawabnya apa sih, terus gimana sih institusi ini berjalan, lebih buat mengenal ke situ. Nanti kalau untuk penempatannya, kalau yang angkatanku yang dari S2 itu tuh nanti ditanya lagi ke user. Ditanya lagi ke user. Kira-kira ada yang membutuhkan nggak untuk lulusan S2? Mungkin kan background-nya kalau aku di finance, terus ada temanku di strategik, ada temanku di HR. Gitu. Tapi biasanya masuk ke kantor pusat memang. Kalau nggak kantor pusat, kantor wilayah. Udah antara 2 itu. Kantormu di Jakarta berarti ya? Di mana nih? Daerah mana? Di Gatot Subroto. Oh gitu. Oke. Kamu tinggal di sana ngekos nih? Apa ada keluarga? Iya. Oh ngekos. Oh gitu. Macet. Oh biar deket juga ya. Kalau keluarga mungkin jauh ya. Terus gimana persaingan kerja di tempat yang tempat yang bagus, tempat yang prestisius gitu ya? Persaingannya gimana? Kan pasti ada lulusan dari kampus lain yang ini juga yang yang kampus-kampus gede juga gitu loh. Kalau di unitku sih alhamdulillahnya nggak terlalu kelihatan sih sebenarnya persaingan itu. Justru kayak lebih pengen supaya kita tuh sama-sama bertumbuh gitu loh. Ayo berkembang. Jadi sama-sama suka ngajarin juga, dari senior ke juniornya suka ngajarin gitu kan. Tahu apa aja sih yang harus kita pahami kalau misalnya kerja gitu. Terus juga sering ngadain training, pelatihan gitu. Jadi kayak menuntut ayo anak-anaknya tuh biar berkembang lagi gitu. Kebetulan sih unitku seperti itu. Timnya ya, jadi sangat teamwork. Ya bagus sih kalau bisa bekerja gitu, malah lebih asik juga sama teman-teman yang mau diajak buat tumbuh. Di sana gimana hidupnya? Seneng nggak? Beda sama Salatiga kan? Kamu jalan-jalan terus ya Nit di sana? Enggak juga. Oh, enggak juga ya. Kemana coba? Ke mall. Iya, ke mall lagi. Oh gitu. Jadi anak Jakarta. Kamu masih bisa bahasa Jawa berarti ya Nit ya? Ya bisa sih Ton. Oh masih bisa. Saya kira udah lupa. Bisa. Oke, terus ini kedepannya kamu pengen apa? Cita-cita yang belum terlaksana atau apa? Kedepannya sih masih pengen ngembangin diri lagi sih, Don. Maksudnya masih terasa kayak di unitnya sekarang ini kan butuh kita untuk terus belajar. Jadi ya terus ngembangin diri aja. Terus ngembangin apa yang jadi pekerjaannya. Tadi apa? Resiko ya? Bagian resiko ya? Iya. Oke, bagian resiko.
Oke, ada pelatihan-pelatihan juga gitu ya dikasih sama perusahaan. Ya, ada pelatihan, sertifikasi gitu-gitu sih. Gitu. Asik sih ya gitu. Senang kamu kayaknya di sana ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dari kampus swasta kecil, kemudian ke kampus besar, kemudian di lembaga besar gitu kan. Ya, Nah, alhamdulillah. terus ini minta tipsnya buat teman-teman yang nonton nanti ini kan banyak pasti dari kampus-kampus kecil. Yang paling utama kampus-kampus kecil sih. Karena kadang kan mereka minder ya. Aku kok kuliah di sini ya gitu. Kenapa ya? Gitu. Terus nanti semester 2 pindah gitu. Jadi dia kayak nggak stabil gitulah. Nah, apa sih motivasinya supaya kemudian nanti di kampus 1 ini selesai, kampus yang S1 taruhlah selesai, kemudian bisa bekerja di tempat yang lebih baik atau mau lanjut di kampus yang lebih baik lagi, itu tipsnya apa? Motivasinya supaya bertahan gimana? Sebenarnya kalau misalnya menurut aku, mau kuliah dimanapun, asal dari pribadinya itu memang mau belajar, mau bertumbuh, mau berkembang, ya dia tetap akan bisa berkembang gitu loh. Jadi yang untuk di kampus swasta atau kampus kecil pun juga jangan berkecil hati, soalnya ya tetap kamu harus ada niat gitu, harus ada niat, harus ada usaha gitu. Mau dari kampus besar pun, tapi kalau misalnya tidak ada niat untuk berubah ke yang lebih baik, ya nggak akan jadi lebih baik juga kan sebenarnya. Jadi ya mau dimanapun nggak masalah menurutku. Jadi harus niat untuk menyelesaikan kuliah dengan baik. Ya pokoknya milih kampus tuh yang standar-standar aja ya, maksudnya ya nggak harus yang top gitu. Tapi ya yang bisa aja lah kan, yang nyampe aja ya. Yang nggak jelek-jelek banget sih tapi. Tapi mungkin kalau misalnya sekarang kan kebanyakan perusahaan melihatnya dari akreditasi ya. Jadi kalau bisa yang kampusnya akreditasinya baik. Jadi walaupun dia kampus kecil nggak masalah, yang penting akreditasinya baik. Iya, bener sih. Kampus kecil kadang yang akreditasinya bagus juga banyak kok ya. Nggak harus yang itu-itu aja. Kan kebanyakan itu-itu aja loh yang dipilih itu. Ya yang itu-itu gitu. Udah terkenal itu kan. Yang udah terkenal itulah biasanya. Kan kasihan kan mereka kadang nggak semangat gitu loh. Ntar semester 2 udah nggak ada gitu. Kuliahnya aja kadang masuk kadang nggak gitu. Banyak kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu kan berarti memang dari orangnya kan, bukan dari kampusnya. Iya. Oke. Terus tips supaya belajar tes potensi akademik yang baik gimana nih? Latihan soal. Oke, latihan soalnya. Keterima di mana tadi? Di UGM sama di yang tempat bekerja sekarang ya. Latihan harus soal latihan sih. terus ya. Kayaknya kalau soalnya kalau kayak soal TPA itu kan sebenarnya selalu mirip-mirip kan. Jadi ya kita latihan terus aja gitu, latihan soal. Oh, kalau misalnya kayak gini berarti jawabnya seperti ini gitu. Sama kayak TOEFL itu kan juga kalau kita sering nyelesain soal, sering ngerjain soal, lebih cepat ngerjainnya. Biasanya sih gitu. Karena udah terbiasa kan jadinya. Iya. Jadi harus latihan soal. Mungkin malah dari awal-awal kuliah harus sudah dilatih ya, kayak gitu ya. Boleh sih kalau ada waktu senggang juga kan, coba belajar gitu. Soalnya itu nanti pasti dipakai itu. Mana perusahaan kan pasti itu ya. Di mana-mana pakainya itu. Dan aku dulu waktu kuliah nggak belajar itu sama sekali. Sekarang udah kayak gini ya udah piye. Nggak apa-apa, nggak ada waktu terlambat untuk. Iya sih ya, harus tetap semangat. Oke, terus apa tadi? Mau tanya apa ya tadi ya? Di S2 teman-teman gimana? Banyak yang jadi dosen atau gimana? Jadi dosen ada yang jadi dosen, ada yang misalnya kerja kantoran, ada yang usaha sendiri, macam-macam sih. Rata-rata masih muda nih? Kalau yang di Jogja itu kebanyakan masih muda. Jadi angkatan berapa ya, 2010, 2009, 2008 itu angkatan tuh banyak yang angkatan segitu. Tapi kalau yang Jakarta itu katanya kebanyakan yang eksekutif. Jadi mereka udah kerja, jadi kerja terus nyambi S2. Ya, berarti nanti malah lagi pula kalau kita di situ malah jadi kenal orang-orang besar ya.
Ya, bisa. ya, bisa punya jaringan yang luas di situ. Oke. Relasi. Iya, relasinya jadi semakin tambah banyak. Oke, terima kasih ya, Nit. Aku rasa obrolan yang serius sudah selesai. Nanti dilanjutin obrolan yang bercanda, nggak apa-apa. Tapi nggak usah direkam. Makasih. Ini buat apa? Buat teman-teman yang nonton biar apa teredukasi ya tentang karir gitu loh. Jadi biar nggak menyerah dan lain sebagainya. Oke, makasih Nit. Ya, makasih juga Sukses Doni. selalu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.